Dibantu subscribe ya teman. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Matius itu Injil Yesus, salah. Injil Matius itu Injil palsu, Markus palsu, Lukas palsu, Yohanes Injil palsu. Yang benar adalah Injil Yesus. Kita lihatlah ya. Ini saya tunjukkan bahwa Injil Matius adalah Injil palsu ya. Kita lihat nih. Injil yang Anda imani ini Injil palsu semuanya. Kita lihat pengarang dari Injil Matius. Ini dari dari literasi dari kekristenan ya, dari anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Di sini terlindungi oleh hak cipta ya, ada haki. Ini ada tertulis terjamin legalitasnya sebagai sebuah literasi referensi dari kekatolikan. Saya baca langsung ya. Lihat nih, baik, dengarkan baik-baik. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai rasul 10 ayat ketiga, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, halaman 19. Kita buka halaman 20-nya. Nilai lihatlah ya. Lihatlah baik-baik, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang sebentar dulu ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi lihatlah ya, ini konsensus nih, bapak-bapak gereja mula-mula. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Bagaimana Allah mengatakan Injil Matius asli, sedangkan pengarang saja nggak diketahui. Nama Matius itu adalah nama karangan dari bapak-bapak gereja mula-mula. Kita lihat bagaimana ketiga Injil lainnya lah ya, di halaman 165. Di halaman 165 leku, abangku, tulangku ya. Lihat deh, halaman 165. Injil menurut Markus. Kita lihat nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini kalau dalam Islam laiku, ini namanya hadis yang mardud. Hadis tertolak karena sanadnya terputus. Bagaimana dianggap benar kalau penulisnya saja tidak diketahui? Ini yang namanya Injil palsu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil palsu, bukan Injil asli. Pada permulaan abad pertengahan, salinan-salinan Alkitab yang lengkap jarang sekali dibuat karena mahalnya harga perkamen. Kitab atau kumpulan kitab dibuat untuk maksud-maksud khusus. Sejak abad keempat, kitab-kitab Injil sudah dibuat untuk digunakan dalam peribadatan, untuk dikaji secara pribadi, dan untuk dijadikan kitab pajangan, baik sebagai sarana upacara maupun sekadar hiasan belaka. Ada 4 kitab Injil dalam Alkitab, yakni Matius, Lukas, Markus dan Yohanes, tetapi hanya ada satu berita Injil, yaitu Yesus Kristus. Di dalam keempat kitab itu, kita dapat membaca tentang perbuatan dan perkataan Yesus dalam masa kehidupannya di bumi sebagai manusia. Kitab-kitab itu menceritakan riwayat Yesus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Berita inti tentang Yesus Kristus yang sama diceritakan dari 4 sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Injil Matius, Markus, dan Lukas dikenal sebagai Injil-Injil sinoptik, karena Injil-Injil tersebut meliputi beberapa cerita yang sama, yang seringkali dalam sekuensi yang sama. Konvensi secara tradisional menyatakan bahwa para pengarangnya adalah 2 dari ke-12 rasul dari Yesus, Yohanes dan Matius, serta 2 pria apostolik, Markus dan Lukas. Matius seorang bekas pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi salah dari ke-12 rasul. Markus seorang pengikut dari Santo Petrus dan disebut sebagai pria apostolik. Lukas seorang dokter yang menulis apa yang sekarang disebut Injil Lukas kepada Theophilus. Juga dikenal telah menulis kitab Kisah Para Rasul dan merupakan teman dekat dari Rasul Paulus. Yohanes seorang murid dari Yesus dan diyakini sebagai orang termuda dari ke-12 rasulnya.
Perkiraan kurun waktu ditulisnya Injil kanonik bervariasi, namun tidak lebih dari tahun 100 M. Jadi tidak lebih dari 70 tahun setelah Yesus Kristus meninggalkan dunia. Berikut perkiraan kurun waktu yang diberikan oleh Raymond E. Brown dalam bukunya, An Introduction to the New Testament, sebagai representasi atas konsensus umum para sarjana, pada tahun 1996. Markus, sekitar tahun 68-73, 65-70. Matius, sekitar tahun 70-100, 80-85. Lukas, sekitar tahun 80-100, sebagian berpendapat pada tahun 85, 80-85. Yohanes, sekitar tahun 90-100, 91-10. Sedangkan, perkiraan kurun waktu yang diberikan dalam NIV Study Bible. Markus, sekitar tahun 50-an hingga awal 60-an, atau akhir 60-an. Matius, sekitar tahun 50-70-an. Lukas, sekitar tahun 59-63, atau tahun 70-an hingga 80-an. Yohanes, sekitar tahun 85 hingga mendekati 100, atau tahun 50-an hingga 70. Salah satu Injil yang dipermasalahkan adalah Injil Matius yang tidak diketahui penulisnya. Tidak diketahuinya penulis Injil ini. Nandar mengambil referensi dari literasi kekristenan, anggota seksama, dengan penerbit Katolik Indonesia. Dan sebagai seorang Kristen memiliki tanggung jawab atas tuduhan palsu ini. Tidak diperlihatkan secara utuh apa nama atau judul dari buku atau berkas tersebut, serta siapa yang menulisnya, dalam memudahkan pelacakan keaslian dari tulisan tersebut. Sebab jemaat Katolik adalah juga pengguna dari kitab Injil ini, bahkan lebih awal dibanding dengan jemaat dari sekte Kristen lainnya yang juga menggunakan kitab ini. Selain itu, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI sebagai penerbit dari kitab Injil ini adalah lembaga yang pertama kalinya bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh Injil yang dituding Nandar sebagai kitab palsu ini. Injil Matius adalah satu dari 4 Injil yang terletak dalam kanon Alkitab Kristen, selain Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Kitab ini juga digolongkan ke dalam Injil Sinoptik, bersama Injil Markus dan Lukas. Untuk mengenal Injil ini secara umum, berikut judul perikop Injil Matius menurut Alkitab Terjemahan Baru, yang diterbitkan oleh LAI seperti berikut. 1. Silsilah, kelahiran, dan masa kanak-kanak Yesus. 2. Pembaptisan dan awal pelayanan Yesus. 3. Khotbah di bukit. 4. Pengajaran dan mukjizat Yesus di Galilea. 5. Perutusan Yesus dan panduan dalam mengikuti Yesus. 6. Penolakan terhadap Yesus dan perlawanannya. 7. Perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga. 8. Mukjizat dan pengajaran Yesus lebih lanjut. 9. Ajaran tentang keanggotaan kerajaan surga. 10. Mukjizat, pengajaran, dan perumpamaan Yesus di Yerusalem. 11. Khotbah tentang akhir zaman. 12. Kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Penulis kitab ini. Walaupun dokumen Injil Matius ini tidak mencantumkan nama penulisnya, namun kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula, sejak kira-kira tahun 130 Masehi, menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai, petugas pajak pada zaman itu, yang menjadi salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Meskipun ada yang menduga ditulis oleh Matius lain yang hidup 80 tahun setelah Yesus wafat, namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalen College, Oxford, Inggris, menunjukkan bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Kesaksian Irenaeus, bahwa Matius mengisahkan penjelmaan Yesus sebagai seorang manusia, katanya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan juga, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi, ini adalah Injil kemanusiaannya, dengan alasan itu juga, karakter, manusia yang rendah hati dan lembut ini terus dinyatakan dalam seluruh Injil. Melawan ajaran sesat 3:11-8, dalam bahasa Latinnya ad versus haereses, dalam bahasa Inggris, on the detection and overthrow of the so-called gnosis atau on the detection and overthrow of knowledge falsely so-called, yang disingkat, against heresies, adalah 5 jilid tulisan karya Irenaeus yang ditulis pada abad kedua. Kesaksian Epifanius. Epifanius, atau Epiphanius,
tahun 320-403 Masehi, yang hidup sezaman dengan Hieronymus atau yang juga dikenal sebagai Jerome, menulis dalam catatannya bernama Panarion, bahwa Matius menulis Injil dalam bahasa Yunani yang dikutipnya dan dengan jelas ia menggunakan frasa baku yang menyatakan status pengarang. Kesaksian Eusebius Church History 3:24-58. 5. Dan pengikut-pengikut sisanya dari juru selamat kita, ke-12 rasul, ke-70 murid, dan yang lain yang tak terhitung, bukannya tidak tahu akan hal-hal tersebut. Namun, dari semua murid-murid Tuhan, hanya Matius dan Yohanes, yang meninggalkan kenangan tertulis, dan mereka, menurut tradisi, didorong untuk menulis hanya karena tekanan kebutuhan. 6. Karena Matius, yang mulanya memberitakan kepada orang Ibrani, ketika ia hendak pergi ke bangsa lain, menekatkan untuk menulis Injilnya dalam bahasa daerahnya, sehingga mengkompensasi mereka yang harus ditinggalkannya atas kehilangan kehadirannya. 7. Dan ketika Markus dan Lukas sudah menerbitkan Injil-Injil mereka, mereka berkata bahwa Yohanes, yang telah menggunakan seluruh waktunya untuk memberitakan Injil secara lisan, akhirnya terdorong untuk menuliskannya dengan alasan berikut. Ketiga Injil tersebut sebelumnya telah sampai ke tangan semua orang dan ke tangannya juga. Mereka berkata ia menerima mereka dan memberi kesaksian atas kebenaran mereka, tetapi ada kekurangan dalam mereka kisah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus pada permulaan pelayanannya. Dalam Injil ini hanya terdapat sedikit fakta yang dapat menunjukkan kapan tulisan ini dibuat, sehingga tanggal dan tempat Injil ini berasal tidak dapat dipastikan. Beberapa ahli konservatif memiliki alasan kuat untuk memperkirakan bahwa ia ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan, antara tahun 60 sampai 65, ketika Matius berada di Palestina atau Antioquia di Syria, meskipun ada pakar liberal yang memperkirakan antara tahun 180 dan 200. Semua ahli sepakat bahwa tulisan-tulisan Ignatius merujuk, namun tidak mengutip langsung Injil Matius, yang berarti Injil ini sudah selesai ditulis pada awal abad kedua Masehi. Penemuan naskah-naskah papirus, The Oxford Papyri, oleh Profesor Chasten Peter Tiede, memberi bukti kuat bahwa Injil Matius ditulis sebelum tahun 65 Masehi. Di antara naskah-naskah tersebut ditemukan 3 lembar yang berisi ayat-ayat dari Injil Matius pasal 26, tentang pengurapan Yesus di rumah Simon si Kusta di Betania, dan pengkhianatannya oleh Yudas Iskariot. Di antara naskah-naskah itu juga ditemukan surat dari seorang petani bernama Harmisis yang mengajukan banding pada pengadilan Romawi untuk menambah jumlah ternaknya dengan menyebut tanggal, tahun ke-12 Kaisar Nero, EPY 30, atau pada penanggalan Gregorian, 24 Juli 65, 66 Masehi. Catatan para bapak gereja mengindikasikan bahwa Injil Matius awalnya ditulis dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani, yaitu bahasa sehari-hari pada zaman itu di Israel, dengan tulisan Ibrani. Kemudian Matius juga membuat terjemahan bahasa Yunani yang dikenal saat ini. Pada tahun 130-an, Papias, uskup di Hierapolis di Asia Minor, menulis, Matius menyusun perkataan-perkataan Tuhan Yesus dalam bahasa Aram, dan setiap orang menerjemahkan sebisanya. Sekitar tahun 180 Irenaeus dari Lyons menulis bahwa, maka Matius menerbitkan suatu Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani dalam bahasa dialek mereka, sementara Petrus dan Paulus mengabarkan Injil di Roma dan meletakkan dasar gereja. Setelah keberangkatan, kematian, mereka, Markus, murid dan penerjemah Petrus, juga menyerahkan kepada kita dalam tulisan apa yang dikotbahkan Petrus. Juga Lukas, teman seperjalanan Paulus, mencatat dalam satu kitab, Injil yang disampaikan kepadanya. Setelahnya, Yohanes, murid Tuhan, yang pernah pula bersandar di dadanya, menerbitkan sendiri sebuah Injil selama ia tinggal di Efesus di Asia. Dari penjelasan di atas ini kiranya lebih dari cukup sebagai bukti untuk meyakini bahwa Injil Matius itu adalah ditulis oleh Matius sendiri, meskipun masih terdapat banyak fakta lainnya yang tidak memungkinkan saya sebutkan di sini satu persatu. Dan semua referensi ini juga telah digunakan oleh para jemaat Katolik pertama hingga saat ini. Sehingga apa yang digunakan oleh Jonathan Nandar sebagai referensi dalam menyerang kitab Injil dengan tudingan palsu, sangatlah diragukan sumber keasliannya. Dipastikan, Nandar membuat suatu propaganda hoax untuk tujuan tertentu.